Selamat datang di channel Muhammad Syihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ustadz Syihab yang insya Allah hari ini akan menyampaikan terkait materi sosial and civic. Sudahkah kalian semua siap melaksanakan pembelajaran hari ini? Lebih baiknya kita sebelum belajar kita berdoa dulu agar mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Adakah yang tahu kita hari ini akan belajar tentang apa? Hari ini kita akan belajar terkait interaksi antar ruang di negara di dunia, khususnya di wilayah Asia. Apakah kalian semua tahu? Wilayah Asia memiliki negara-negara yang strategis. Salah satunya adalah negara Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Walaupun negara Indonesia salah satu negara yang berkembang di wilayah Asia, namun Indonesia tidak menutup kemungkinan akan menjadi negara yang maju. Tetapi tergantung sumber daya manusianya yang dapat diandalkan atau tidak. Hari ini Ustadz akan menyampaikan sedikit tentang interaksi antar ruang, yaitu kerjasama antar negara di dunia. Apakah ada yang tahu interaksi antar ruang di dunia ini ataupun di wilayah Asia ada berapa? Mari kita simak sama-sama. Yang pertama adalah kerjasama dalam bidang ekonomi, yang biasanya semua negara di dunia membutuhkan negara lain untuk bekerja sama dalam bidang ekonomi. Biasanya kerjasama ini mencakup dari perdagangan bebas, ekspor, dan impor. Salah satu organisasinya adalah WTO. Yang kedua adalah bidang sosial. Dalam bidang sosial ini terkait tentang bantuan-bantuan kalau ada salah satu negara di Asia atau dunia yang membutuhkan bantuan dari bencana ataupun konflik antar wilayah dan antar masyarakat. Dalam bidang sosial ini membutuhkan kerjasama antar negara lain, yaitu dari pemberian bantuan dan dari organisasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Yang ketiga adalah bidang politik. Setiap negara pasti mempunyai sistem politik yang berbeda. Maka dari itu, di wilayah Asia ataupun dunia mempunyai organisasi yang tertentu yang terkait tentang politik. Kerjasama ini biasanya digunakan untuk memperkuat satu sama lain ataupun mendukung salah satu pihak yang menguntungkan dari negara lain. Seperti contohnya adalah kerjasama antar pemerintahan, aliansi militer, organisasi ASEAN, dan PBB. Selanjutnya adalah bidang budaya. Tidak menutup kemungkinan budaya di Indonesia sangat beragam sekali dan pelestariannya harus dijaga. Karena apa? Kalau cagar budaya tidak dijaga, otomatis akan dirusak oleh tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti contohnya dari candi-candi peninggalan dahulu. Ya, contoh saja Candi Borobudur itu sudah termasuk dalam organisasi UNESCO yang dilindungi oleh organisasi internasional. Maka dari itu, kita sebagai warga negara yang baik harus menjaga pelestarian cagar budaya
dan pertukaran kesenian antar negara. Agar kita tahu apa sih perbedaan dari negara-negara itu, khususnya perbedaan budayanya. Selanjutnya yang kelima adalah pendidikan. Semua negara menginginkan kerjasama dengan bidang pendidikan. Karena apa? Agar sumber daya manusianya dapat berkompetensi dan bisa bersaing di ranah internasional. Contoh saja, pelajar Indonesia dikirim ke Cina ataupun ke Eropa. Untuk apa? Untuk belajar lebih giat lagi dan menganalisis pembelajaran yang baik itu yang bagaimana. Karena apa? Di negara kita, pembelajarannya masih kurang optimal. Karena apa? Setiap wilayah itu berbeda-beda dari geografisnya ataupun musimnya. Maka dari itu, tujuan dari pertukaran pelajar yaitu untuk pengalaman yang lebih banyak lagi dan untuk mengkreasikan keterampilannya. Setelah itu, kalau pelajar itu sudah kembali ke Indonesia, tujuannya agar bisa mengajar dengan baik dengan metode yang lebih kreatif. Dari 5 itu, semua negara di dunia membutuhkan kerjasama antar negara agar sistem pemerintahan ataupun ekonomi pemerintah, ekonomi negara bisa stabil. Apabila salah satu kerjasama ini tidak terpenuhi, otomatis negara tersebut tidak akan menjadi negara yang maju. Selanjutnya adalah contoh dalam kerjasama. Dalam kerjasama itu mempunyai arti, yaitu interaksi yang diwujudkan untuk menjalin kerjasama antar negara satu dengan negara lain, baik secara politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Contoh yang pertama adalah kerjasama antar negara. Suatu negara harus mempunyai kerjasama dengan negara lain dalam hal apapun itu yang terkait tentang ekonomi negara. Kita sudah tahu, dahulu tahun 1996 kita mengalami krisis ekonomi yang mengakibatkan semua ekonomi di Indonesia tersendat dan semua bahan pangan melonjak naik. Maka dari itu, salah satu solusinya adalah dengan bekerja sama dengan negara lain untuk mengoptimalkan ekonomi negara. Selanjutnya adalah kerjasama antar negara dalam hal ekonomi transportasi. Sudah diawali dari 5 tahun yang lalu, pemerintah membangun besar-besaran transportasi dari laut, udara, dan darat. Kalau jalur transportasinya itu baik, otomatis ekonomi negara tersebut akan pesat maju. Maka kita harus membangun dan mengelola barang-barang yang termasuk itu untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Yang selanjutnya adalah kerjasama budaya. Kita tidak akan tahu budaya dari negara lain kalau kita tidak belajar dari negara lain. Dan sama juga pula, negara lain tidak akan tahu bagaimana sih budaya-budaya yang ada di Indonesia kalau kita tidak memperkenalkannya. Tujuan dari kerjasama budaya ini adalah kita saling toleransi antar negara lain bahwa setiap daerah, setiap negara memiliki budaya yang berbeda-beda dan beragam. Yang selanjutnya adalah kerjasama pendidikan. Tidak dapat dipungkiri, pendidikan di negara kita ini kurang maju.
Maka dari itu, kita harus melihat negara-negara di dunia yang memiliki sistem pendidikan yang maju. Contoh saja Finlandia. Finlandia adalah salah satu negara yang memiliki sistem pemerintahan dan pendidikan yang bagus. Maka dari itu, Finlandia dinyatakan dengan sistem pendidikan terbaik di dunia, nomor satu. Bagaimana cara kita untuk meniru Finlandia? Yaitu kita harus melihat bagaimana sih sistem pendidikan yang ada di negara Finlandia itu. Setelah itu kita kaji dan kita terapkan di negara kita. Dalam kerjasama pasti memiliki dampak positif dan negatif, terutama dalam perekonomian Indonesia. Hari ini, Ustadz akan memberi contoh dampak positif dan negatif dari kerjasama antar negara terhadap perekonomian Indonesia. Dalam kerjasama, pasti memiliki dampak positif dan negatif. Yang pertama, dampak positif. Yang kedua, dampak negatif. Kalau dalam dampak negatif, itu memiliki beberapa dampak. Yang pertama adalah negara dapat memenuhi kebutuhan yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri. Yang kedua, memperluas pasar bagi produk dalam negeri. Yang ketiga, memperluas lapangan kerja. Yang keempat, menghasilkan devisa negara. Yang kelima, menambah pendapatan negara. Yang keenam, menghilangkan hambatan perdagangan internasional. Yang ketujuh, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang kedelapan, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Yang kesembilan, terjadinya alih teknologi. Dan yang terakhir adalah masuknya modal asing ke dalam negeri. Itulah dampak positif dari kerjasama antar negara dalam hal ekonomi. Maka dari itu, kita tidak bisa terlepas dari kerjasama internasional. Kalau kita tertutup dengan negara lain, kita akan menjadi negara yang terisolir. Karena apa? Di dalam negeri ini banyak investor-investor asing yang menanamkan sahamnya di Indonesia untuk menciptakan lapangan kerja. Selanjutnya adalah dampak negatif. Dalam dampak negatif mempunyai beberapa hal dampak negatif. Yang pertama adalah kalau kita bekerja sama dengan negara lain, dampak negatifnya yaitu ketergantungan terhadap bantuan orang lain atau dari negara lain. Kita tidak bisa mandiri karena apa? Kita membutuhkan negara lain. Maka dari itu, kita harus berusaha dan belajar lebih giat lagi agar kita menjadi negara yang mandiri. Yang kedua adalah salah peneratan atas penggunaan teknologi. Kita sudah tahu bahwa produksi teknologi terbesar yaitu di negara-negara maju. Salah satunya adalah negara Cina. Coba lihat merek handphone kamu. Itu dari negara mana? Pasti kebanyakan dari negara Cina. Karena apa? Di Cina itu banyak sekali pabrik-pabrik teknologi yang terupdate. Ya. Yang ketiga adalah pasar dalam negeri juga dari produk asing. Bagaimana cara kita untuk menjadi negara yang maju kalau kita tidak menyukai produk-produk lokal atau produk-produk dalam negeri? Kita masih sering menyukai produk-produk asing yang dianggap itu lebih bagus. Padahal produk lokal itu tidak kalah saing dari produk asing. Maka dari itu, kalau kita membeli sesuatu barang ataupun produk-produk
yang sifatnya itu kita butuhkan, maka kita harus memilih dulu. Kalau kita ingin negara kita maju, otomatis kita harus memilih apa? Produk-produk lokal agar UMKM-nya semakin pesat meningkat. Yang selanjutnya adalah perusahaan dalam negeri yang tidak mampu bersaing akan bangkrut. Nah, kita sebagai warga negara dan penerus generasi muda, kita harus tahan banting dan harus bekerja keras agar negara kita tidak dikuasai oleh orang-orang asing. Kalau kita sampai kalah dengan negara-negara asing ataupun perusahaan-perusahaan asing, kita akan selamanya menjadi babu ataupun pesuruh saja. Selanjutnya yaitu meningkatkan pengangguran dan banyaknya TKI ilegal. Tidak bisa kita pungkiri. Sekarang kita adalah masuk dalam zaman MEA. Ya, semua dibebaskan untuk mengekspor dan impor. Ya, tetapi dalam ekspor dan impor harus memiliki izin tertentu. Namun dalam hal kerjasama pekerja ataupun tenaga kerja, kita itu termasuk negara yang TKI-nya terbanyak di dunia. Semua warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri itu banyak sekali. Nah, maka dari itu, bagaimana sih cara kita untuk menciptakan lapangan kerja di negara kita ini agar para pengangguran itu semakin turun ataupun berkurang. Janganlah kita cuma meminta pekerjaan, namun kita harus bisa menciptakan pekerjaan atau lapangan pekerjaan. Dari penjelasan Ustadz di atas, mari kita berkreasi agar kita tahu ketercapaian kita sampai mana sih. Untuk produk hari ini yaitu carilah artikel interaksi antar negara terkait kerjasama dalam bidang yang pertama sosial budaya, yang kedua politik, yang ketiga keamanan, dan yang keempat adalah pendidikan. Dari 4 bidang itu, pilihlah salah satu kerjasama antar negara tersebut. Kalau kamu sudah memilih salah satu bidangnya, analisislah bentuk-bentuk kerjasama dalam bentuk need mapping. Ya, kamu kelompokkan sendiri-sendiri. Bagaimana sih kerjasama negara tersebut? Setelah itu, jelaskan apa sajakah pengaruh positif dan negatif dari kerjasama tersebut untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Kalau kamu sudah mengerjakan semuanya, pastikan segera untuk mengumpulkan dan mengirimnya di classroom kelas masing-masing. Saya harap semuanya on time dan tepat waktu dalam pengumpulan produk pekan 6 ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih dan sekian dari Ustadz. Kalau ada yang kurang paham, silahkan langsung japri Ustadz. Saya harap semuanya on time dalam pengumpulan tugasnya. Selalu jaga kesehatan dan kebersihan lingkungan agar kita selalu terlindungi dari bahaya ataupun penyakit yang mengintai kita. Sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.